Ya, jadi tentu beberapa prinsip yang akan kita dahulukan di tengah fase peralihan yang masih harus kita tuntaskan. Yang pertama, pelindungan konsumen. Kalau itu kami akan lakukan dengan sesegera mungkin menerbitkan penegasan atau melanjutkan proses perizinan dari intermediaries kita lembaga. Kami per tanggal 1 Februari 2025 sudah menerbitkan penegasan mengakui persetujuan penuh dari Bapepti untuk 19 entitas. 1 bursa kripto, 1 lembaga clearing kripto, 1 tempat penyimpanan atau custody kripto, dan 16 pedagang penyelenggara platform transaksi perdagangan aset kripto. Tapi masih ada 14 lainnya yang proses persetujuan perizinan di Bapeptinya belum selesai. Nah, tentu ini akan kami segerakan. Kenapa? Karena berdasarkan aturan sebelumnya, mereka juga sudah aktif melakukan kegiatannya. Jadi tentu ini ada prioritas dari OJK untuk segera memastikan dan memeriksa kecukupan seluruh kelengkapan untuk dapat diterbitkannya perizinan bagi para 14 calon pedagang yang harus kami lanjutkan prosesnya dari peralihan ini. Nah, kenapa itu penting? Karena tentu dengan perizinan penuh dari OJK, maka kemudian aspek kepatuhan atas setiap ketentuan dan terutama kewenangan kami untuk melakukan pengawasan menjadi penuh dengan sendirinya. Nah, itu yang segmen itu yang akan kita segerakan. Nah, terhadap yang sudah berizin, tanpa berlama-lama, kami saat ini sedang masuk ke fase KYE, Know Your Entity-nya kita. Jadi kami akan datang ke masing-masing dari yang 19 sudah mengantongi penegasan perizinan dari OJK, dan nanti pada saatnya tentu ditambah 14 lainnya pada saat sudah berizin untuk memastikan kecukupan pemenuhan atas seluruh ketentuan POJK 27 dan SEOJK 20 yang ada di OJK. Jadi kami akan pastikan seluruhnya merapikan. Nah, tentu sekali lagi salah satu aspek utama yang kita lihat adalah bagaimana mereka melakukan pelindungan kepada konsumennya. Mulai dari onboardingnya, kemudian memastikan kecukupan kapasitas, katakanlah sistem penyimpanan di masing-masing untuk memastikan akan keamanan dari aset para nasabah ini, termasuk tentu aspek keteraturan dan kewajaran perlakuan. Jadi misalnya bagaimana pesanan dari satu nasabah diperlakukan secara baik gitu ya, jangan kemudian ada preferensi satu nasabah diprioritaskan, nasabah yang lain misalnya diabaikan dan sebagainya. Nah, hal itu yang akan kami dalami sebagai langkah awal dan selalu mengedepankan yang tadi aspek perlindungan kepada konsumen. Nah, itu yang jadi prioritas jangka pendek dan ini sudah mulai kami lakukan. Setelah itu tentu khusus terkait dengan yang tadi, karena ini terkait dengan pendataan para nasabah, kami ingin kembali memastikan sudah dilakukannya dengan baik KYC pada saat onboarding. Jadi kita akan pastikan sekali lagi bahwa teman-teman di pedagang ini betul-betul mengetahui profil dan kelengkapan administrasi dari setiap konsumen yang membukakan akun di tempatnya masing-masing. Nah, kita rapikan dari awal. Setelah itu tentu bersama dengan bursa, yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan, baik harian maupun periodik bulanan, terhadap seluruh mekanisme perdagangan yang dilakukan oleh seluruh pedagang ini. Nah, sekali lagi dikaitkan dengan agar semua pengaturan dan ketentuan yang ada di POJK maupun SEOJK-nya dipenuhi dengan baik. Nah, ini mungkin yang menjadi prioritas awal yang kita lakukan setelah peralihan tugas ini. Ini di tahun ini berarti ya Pak? Ini di bulan kemarin mulainya, dari Januari, sejak awal. Dan ini harus tuntas di awal karena itu kan jadi fondasi ya, untuk tadi kalau perizinan tentu menjadi syarat mutlak agar kewenangan penuh pengawasan OJK dapat kita exercise, kita implementasikan. Kalau KYE dan sebagainya, tentu dalam konteks yang lebih mengarah kepada memastikan kecukupan bagi pelindungan kepada konsumen dan nasabah kita. Dengan mengetahui kecukupan kapasitas dan tata kelola yang baik di masing-masing entitas ini, terutama tentu yang
strategik adalah bursa, clearing, dan custody. Bersama seluruh pedagang ini, kita juga pada saatnya tentu ingin memastikan bahwa layanan kepada konsumen ini cukup dilakukan oleh mereka sesuai dengan mandat dan perizinan yang sudah diberikan. Oke. Iya Pak, ini karena kan memang masyarakat pun kalau tingkat keamanannya atau sepertinya udah lebih baik, mungkin akan lebih percaya gitu Pak. Nah, tapi kan kalau dilihat juga nih Pak, mungkin kalau berdasarkan data OJK ini kan yang terakhir per November ini 22 juta gitu ya Pak. Desember 22,91 juta. Sudah mau hampir 23 ya Pak. Nah itu Pak. Kan itu sebenarnya udah lumayan besar banget gitu Pak, dibandingkan pasar modal pun jauh gitu. Jangan Pak. dibanding-banding ke. Jadi banding-banding ya Pak.